Warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa sekalian. Saat ini saya berada di Asyuriania Islamic Center dalam rangka lebih memperdalam apa itu yayasan. Perkenalkan, saya dengan Zahir, pembina Yayasan Asyuriania. Saat ini saya kedatangan seorang tamu yang namanya Pak Handoyo. Beliau adalah sahabat lama saya, mempunyai pengalaman yang luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat kita, bagi para pemirsa yang ingin mengetahui tentang apa itu sebetulnya yayasan. Baik, kita ikuti diskusi kita dengan Pak Handoyo. Assalamualaikum Pak Handoyo. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabar wabarakatuh. Pak? Alhamdulillah, Sehat baik Pak Pak ya? Zaid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini Pak Handoyo, ini kan sekarang di Indonesia ya. Ya. Itu kan yayasan Masya Allah ya. Ya. Dari mulai di pedalaman Ya. semua itu Ya. berlandaskan legalitas yayasan. Oke. Tapi pengalaman yang pernah kita ketahui bahwa yayasan ini kadang-kadang yayasan itu yayasan keturunan dari kakeknya, Ya. sehingga aspek-aspek Ya. mendasar ini kadang-kadang dia Ya. suka lupakan. Ya. Saya hadirkan Pak Handoyo sebagai orang yang memahami betul tentang Ya. ruhnya yayasan. Ya. Silakan Pak Handoyo berikan gambaran kepada Ya. pemirsa kita, apa sih yayasan sebetulnya? Oke. Terima kasih Pak Zahir. Pemirsa pemerhati kegiatan yayasan dan semua komunitas Asyuriania. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini saya diundang oleh Pak Zahir. Kita bicara atau bincang mengenai manajemen yayasan. Ya, kita sering sekali mendengar yayasan-yayasan. Sebenarnya yayasan itu dari kata-kata apa? Kira kita pahami ya gitu. Kalau kita pakai bahasa Inggris, di sana terjemahannya foundation. Foundation bisa diartikan sebagai pondasi, sebagai dasar gitu. Loh, sedangkan yayasan itu dari kata-kata apa gitu. Kalau kita bicara sesuatu, kita pakai nama, kita harus pahami dulu namanya itu apa, itu yayasan gitu. Kalau ada yang mengatakan yayasan itu berasal dari kata Sanskerta, yasas gitu, artinya terhormat gitu. Kalau bahasa Jawa ada yasan, yasan itu berarti dibuat sendiri, original. Gitu. Terus kemudian ada yang yasa, yasa itu artinya perbuatan. Gitu. Nah, oke, kita tidak bicara jauh mengenai etimologis, tapi kita bicara mengenai definisi hukumnya. Yayasan itu pada hakikatnya adalah sesuatu di mana seseorang akan berbuat kebaikan. Perspektifnya dunia dan akhirat, di mana perbuatan baik tadi itu sudah tidak lagi menjadi miliknya, tetapi dibaktikan. Nah, disinilah yayasan tadi itu dimaksudkan sebagai orang yang sudah selesai dengan dirinya dan membaktikan sebagian kemampuannya untuk dijadikan kebaikan banyak orang. Itu memahami dulu yayasan. Tapi kan karena tadi Pak Zaid membuka kata-kata bahwa yayasan ini diturunkan dari orang tua atau dari badan-badan yang lain, tidak dipahami kenapa yayasan itu dulu didirikan. Padahal penting banget memahami pendirian yayasan tadi itu dasarnya apa. Karena tadi harus difahami bahwa mendirikan yayasan berbeda dengan mendirikan PT. Kalau mendirikan PT punya hak untuk mendapatkan hasil, hak untuk mendapatkan kembali apa yang ditanamkan. Tapi kalau di yayasan tidak menjadi hak kembali atas aset atau hal yang diberikan tadi itu, diwujudkan dalam bentuk yayasan, tetapi dia akan mendapatkan imbalan dalam bentuk yang lain, yaitu kebaikan dan nanti di akhirat mendapatkan kebaikan. Nah, nanti Pak Zahir, kita mendalami lebih lanjut mengenai yayasan ini, kita akan bagi 5 segmen utama, dengan setiap segmen nanti ada seri-serinya. Bapak Ibu sekalian, 5 tadi itu yang pertama, kita nanti akan bicara lega dan legalitas, yaitu mengenai dasar hukum dan perizinan apa saja yang diperlukan. Yang kedua Bapak Ibu, ini yang sangat biasanya dinanti-nanti nih, masalah keuangan. Yayasan itu juga ada aspek ekonominya, aspek yang harus dihidupi untuk dia bisa terus-menerus menjadi sesuatu yang lestari dan berkembang. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang terkait dengan kesekretariatan. Di kesekretariatan ini termasuk juga mengenai sumber daya manusia, sampai nanti kita berbicara kalau yayasan itu sudah mempunyai kegiatan real, misalnya pendidikan, kesehatan, punya rumah sakit, atau punya kegiatan-kegiatan yang lain. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah yang terkait dengan sarana prasarana. Bagaimana kita bisa menjalankan kegiatan kalau tidak ada sarana prasarana? Ini harus dikelola dengan baik. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, adalah
mengenai akuntabilitas. Bagaimana kita menjaga kepatuhan segala macam, itu nanti kita bicarakan di akuntabilitas. Jadi nanti pada kesempatan berikutnya Pak Zahir, kita akan bicara lebih mendalam lagi, seri demi seri. Nanti ada 25 seri kita bicara atas 5 hal tadi itu. Kelembagaan, keuangan, kesekretariatan, sarana prasarana, dan akuntabilitas. Saya kira itu pada kesempatan ini dari saya kembalikan kepada Pak Zahir. Terima kasih Pak Zahir. Terima kasih Pak Ando ya, Masya Allah ini merupakan pengetahuan yang sangat mendasar. Karena Pak Handoyo banyak kawan-kawan saya yang memiliki yayasan, kadang-kadang bertanya, saya mesti mulai dari mana? Nah, oleh karena itu buat para pemirsa sekalian, jika Anda ingin bertanya, silakan tuliskan di komen hal-hal yang bisa kita gali, sehingga nanti kita bisa berdiskusi lebih dalam. Yang lebih penting, bahwa apa yang kami sampaikan ini bermanfaat buat masyarakat, bagaimana sebaiknya mengelola yayasan yang benar. Demikian, terima kasih. Pada sesi ini kita cukupkan, akhirnya kita ketemu pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.